Selamat pagi, saya Nunung Nurhayati, SH. Hari ini akan memaparkan laporan orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya pada unit kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Depok. Laporan ini merupakan bentuk komitmen saya dalam mengawali masa kontrak kerja hingga tahun 2026 mendatang. Pemaparan saya hari ini akan terbagi dalam 5 bagian utama, dimulai dari pendahuluan, kemudian nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, nilai dan etika pada OPD, rencana hasil kerja saya ke depan, dan akan ditutup dengan kesimpulan serta saran. Mari kita masuki bagian pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, yang akan menjelaskan dasar pemikiran dan tujuan dari pelaksanaan orientasi ini. Latar belakang orientasi ini berpijak pada UU nomor 20 tahun 2023, di mana sebagai PPPK, kita wajib memiliki integritas dan profesionalisme melalui Core Values berakhlak. Di Kecamatan Depok, saya mengemban peran strategis sebagai penata layanan operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan administrasi dan operasional kantor. Tuntutan profesionalisme menuntut saya untuk selalu akurat dan adaptif terhadap dinamika tata kelola di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, orientasi ini menjadi momentum krusial bagi saya untuk mendalami etika kerja ASN agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan administrasi di Kecamatan Depok. Maksud dan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menginternalisasi nilai berakhlak dalam rutinitas birokrasi, menyelaraskan langkah saya dengan visi Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, serta memastikan saya mampu bekerja mandiri sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, orientasi ini bertujuan untuk membimbing saya dalam merumuskan rencana aksi konkret melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP. Fokus akhirnya adalah meningkatkan efisiensi organisasi, terutama dalam pengelolaan kearsipan dan data kepegawaian agar operasional kantor berjalan lebih efektif. Mengenai waktu pelaksanaan, orientasi ini diselenggarakan secara komprehensif mulai dari 25 Mei hingga 30 Juni 2026. Metode yang digunakan adalah blended learning yang menggabungkan pembelajaran mandiri melalui aplikasi ELMU dan sesi tatap muka virtual via Google Meet. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di kantor Kecamatan Depok sebagai unit kerja saya. Agenda dibagi secara sistematis menjadi 3 tahap: pengenalan nilai dan etika, penerapan fungsi tugas ASN, dan diakhiri dengan evaluasi laporan yang sedang saya sampaikan saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2 mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai payung besar kebijakan kerja kita. Visi Kabupaten Cirebon adalah mewujudkan Cirebon beriman, yakni bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Hal ini diwujudkan melalui misi tata kelola yang melayani, akuntabel, dan transparan, serta mendorong ekosistem inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Visi dan misi tersebut juga menekankan pada penguatan kehidupan agamis dan sosial yang toleran demi menciptakan wilayah yang tertib dan kondusif bagi seluruh produktivitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Terkait struktur organisasi, Kecamatan Depok dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Fokus utamanya adalah mengkoordinasikan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Di bawah sekretariat, terdapat Subbagian Umum dan Kepegawaian tempat saya bertugas. Selain subbagian tersebut, terdapat seksi-seksi operasional seperti pemerintahan, Trantip, hingga pelayanan publik atau paten. Struktur ini didukung oleh jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 untuk memastikan kelancaran teknis operasional. Dalam manajemen PPPK, kita menerapkan merit system yang mengedepankan kompetensi. Sebagai pegawai, kita memiliki hak atas gaji dan tunjangan,
Namun di sisi lain wajib menjaga rahasia jabatan dan setia pada Pancasila, serta mengembangkan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya. Penilaian kinerja dilakukan secara transparan melalui instrumen SKP yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja ASN digital. Hasil evaluasi perilaku berakhlak ini akan menjadi dasar penentuan perpanjangan kontrak, pemberian penghargaan, maupun sanksi bagi pegawai. Memasuki bab 3, kita akan melihat lebih dekat mengenai nilai dan etika pada organisasi perangkat daerah, khususnya di Kecamatan Depok. Rencana strategis unit kerja kami berfokus pada penguatan administrasi yang transparan, peningkatan profesionalisme SDM, dan optimalisasi operasional teknis agar seluruh fungsi pelayanan administratif di tingkat kecamatan dapat mencapai target daerah. Tugas pokok saya di subbagian umum mencakup 2 hal utama. Pertama, pelaksanaan administrasi tata usaha melalui pengelolaan surat dan kearsipan digital. Kedua, pengelolaan administrasi kepegawaian seperti update database, absensi, hingga pengurusan cuti pegawai. Selain itu, tugas kami meliputi penyediaan layanan umum dan logistik untuk mendukung kebutuhan operasional harian kantor, serta menyusun pelaporan berkala sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis. Secara spesifik sebagai penata layanan operasional, tanggung jawab saya adalah memastikan dokumen dinas terkelola dengan sistematis dan akurat. Validitas data pada aplikasi sistem informasi kepegawaian sangatlah krusial untuk menjamin hak-hak ASN di Kecamatan Depok terpenuhi. Saya juga berperan aktif dalam penyelenggaraan layanan operasional, mulai dari persiapan logistik rapat hingga pemantauan sarana prasarana kantor, guna memastikan lingkungan kerja tetap kondusif bagi seluruh rekan kerja. Terakhir, saya wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas harian dan bulanan. Dokumentasi yang teratur ini merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas layanan dan pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke bab 4, yang memaparkan rencana hasil kerja PPPK sebagai peta jalan saya selama masa kontrak. Dalam jangka panjang, saya merencanakan digitalisasi dokumen kepegawaian secara bertahap mulai tahun 2026. Target saya adalah membangun direktori digital yang terstruktur sehingga pencarian dokumen dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit, serta memperbarui SOP layanan operasional hingga tahun 2030. Fokus tahunan saya dimulai dari fase fondasi di tahun pertama untuk perapian arsip fisik, diikuti fase transisi teknologi di tahun kedua. Pada tahun ketiga hingga kelima, saya menargetkan fase stabilitas dan sinkronisasi sistem digital demi mendukung keterbukaan informasi publik dan visi Cirebon yang bersih. Kita telah sampai pada bagian terakhir, yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa orientasi telah membekali saya dengan nilai berakhlak sebagai landasan moral. Saya melihat bahwa modernisasi arsip melalui digitalisasi adalah kunci reformasi birokrasi di Kecamatan Depok untuk mewujudkan visi Cirebon beriman. Sebagai saran, saya berharap adanya bimbingan mentor secara berkala, dukungan infrastruktur digital yang memadai untuk program alih media dokumen, serta akses pelatihan teknis berkelanjutan guna meningkatkan kemahiran dalam mengoperasikan aplikasi e-kinerja. Demikian pemaparan laporan orientasi saya. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Mohon masukan dan arahannya untuk kinerja saya yang lebih baik ke depan.